Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Fikih Bermadhab. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita masih membahas tentang masalah fatwa. Berikutnya kita akan membaca poin yang keenam. Jika ada banyak ulama mujtahid, siapa yang berhak dimintai fatwa? Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 264. Jika ada banyak mujtahid, jika ada banyak ulama mujtahid, siapa yang berhak dimintai fatwa? Ketika ada sejumlah mujtahid yang bisa dimintai fatwa, maka orang awam boleh bertanya kepada mujtahid manapun, baik yang senior maupun yang junior. Jika ada banyak ulama mujtahid yang bisa dimintai fatwa, mujtahid 1, mujtahid 2, mujtahid 3, semuanya kelasnya adalah ulama mujtahid yang layak untuk dimintai fatwa. Lalu kepada siapa orang awam ini harus minta fatwa? Jawabannya, dia boleh minta fatwa kepada siapapun, baik yang senior maupun yang junior. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Di antara dalil jumhur adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang ahlu dzikr, orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Di samping itu adalah ijma', kesepakatan yang terjadi di kalangan para ulama. Ijma' para ulama sejak zaman salaf, sejak masa silam, bahwa ulama junior dibolehkan memberikan fatwa meskipun di daerahnya ada ulama senior, selama ulama junior ini memiliki kemampuan dan punya ilmu dalam menyampaikan fatwa. Kejadian ini termasuk fenomena yang sering terjadi dan tidak ada pengingkaran dari mereka. Kembali kita mengutip keterangan Ibnu Najjar dalam Syarah Al-Kawkabul Munir. Dalam Syarah Al-Kawkab Al-Munir, Ibnu Najjar menyebutkan, wali amiyin taqlidu mafdulin minal mujtahidin indal aktsari min ashabina minhum al-qadi wa abul khitab wa sahibur rawdah wa qalahu al-hanafiyah wal malikiyah wa aktsarus syafi'iyah. Bagi seorang ami, orang yang awam, taqlidu mafdulin, dia boleh taklid kepada mafdul. Mafdul itu lawan dari fadil. Kalau fadil itu yang senior, yang dihormati, mafdul berarti lawannya, yang junior. Taklidu mafdulin minal mujtahidin, taklid terhadap ulama mujtahid yang junior. Indal aktsar, menurut pendapat mayoritas, min ashabina, di kalangan para ulama mazhab kami. Dan ulama mazhab kami yang dimaksud adalah mazhab Hambali. Minhum, diantaranya adalah pendapat Al-Qadhi. Penyebutan Al-Qadhi dalam mazhab Hambali maksudnya adalah Al-Qadhi Abu Ya'la, wa Abul Khitab, wa Sahibur Rawdah, dan penulis kitab Ar-Rawdah. Ini juga merupakan pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan mayoritas Syafi'iyah. Sehingga sekalipun di situ ada ulama yang senior, dibolehkan bagi orang awam untuk bertanya kepada ulama junior. Baik, ini poin yang kita dapatkan dari keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Najjar, bahwa dalam meminta fatwa tidak disyaratkan harus kepada yang senior. Jika ada sejumlah ulama mujtahid dalam sebuah daerah, misalnya teman-teman yang kuliah di Timur Tengah, di Saudi, atau di
kampus-kampus negara yang lain, ketika mereka masuk ke kampus Islam yang ada di Saudi misalnya, di Madinah atau di Riyadh atau di daerah yang lain, maka di sana dia akan menjumpai banyak sekali para pengajar. Yang pengajar-pengajar itu kelasnya adalah para ulama-ulama mujtahid. Saat dia menjumpai banyak pengajar dan banyak ulama mujtahid, pada saat dia menjumpai mereka, maka kepada siapa mahasiswa ini ketika punya kasus harus bertanya? Jawabannya, siapapun yang ada di sana berhak untuk ditanya. Siapapun yang ada di sana berhak untuk ditanya. Sehingga Masya Allah, di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan, bagi anugerah yang Allah sediakan bagi mereka yang bisa belajar di sumbernya, maka sumber itu jumlahnya banyak. Di sini ada sumber ilmu, di sini ada sumber ilmu. Bahkan kita saksikan sendiri bagi Bapak Ibu yang pernah ke Masjid Nabawi, ya. Dalam satu masjid itu di satu waktu yang sama ada beberapa majelis ilmu yang digelar bersamaan. Jumlahnya ada berapa, Pak? Wallahu alam, yang jelas banyak sekali. Di sini ada majelis yang dipimpin oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Abbad. Nanti di sebelah mana lagi ada majelisnya Syekh Dr. Anis Tahir. Nanti di majelis mana lagi ada majelis yang dipimpin oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Amin Asy-Syinkiti, putranya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, penulis kitab Adwaul Bayan. Nanti ada majelisnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Dalam satu masjid di satu waktu, setelah maghrib sampai sholat isya. Dan orang bisa memilih, di sini forum akidah, yang di sini forum apa lagi, yang di sini forum apa lagi. Jamaah bisa memilih. Saking banyaknya sumber ilmu yang ada di sana dan besarnya Masjid Nabawi, sehingga Masjid Nabawi ketika itu, Masjid Nabawi saat ini bisa menampung banyak sekali forum kajian dan itu tidak saling mengganggu. Ada juga majelis khusus orang Indonesia yang dipimpin, diampu oleh Ustadz Ariful Bahri. Ada juga majelisnya orang Urdu, sehingga dia menyampaikan dalam bahasa Urdu. Ada banyak sekali majelis di situ. Masya Allah. Ini di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan bagi kaum muslimin yang berada di sebuah kota, di mana kota itu ada banyak ulama di sana. Baik. Dan dalam situasi seperti itu, tidak disyaratkan ketika orang minta fatwa harus disampaikan kepada yang senior. Bisa juga fatwa itu disampaikan kepada yang junior. Yang penting dia yakin bahwa yang dimintai fatwa adalah orang yang layak untuk ditanya. Selanjutnya, kita beralih ke poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh, apabila tidak ada mufti. Ulama berbeda pendapat ketika manusia tidak memiliki penjelasan syariat dalam urusan tertentu atau perbuatan tertentu. Dalam masalah A, dalam masalah B, di situ tidak ada penjelasan syariatnya. Sebagian mengatakan kalau kemudian manusia, masyarakat menjumpai urusan atau perbuatan tertentu yang tidak ada penjelasan syariatnya, karena di tengah mereka tidak ada ulama yang bisa memberikan penjelasan, maka sebagian mengatakan hukum asal urusan itu adalah mubah. Ada yang mengatakan bahwa hukum asalnya adalah haram. Ada pula yang mengatakan bahwa kalau menjumpai kasus seperti ini dan tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana penjelasan syar'inya, maka hukum asalnya adalah tawakuf, tahan diri, tidak mengambil sikap. Masya Allah. Kita tahu bahwasanya negara Indonesia dengan luas sekian itu
pasti akan ada banyak sekali kejadian yang tidak diketahui oleh ulama yang lain. Sehingga misalnya kejadian A atau kasus B. Kejadian A ini ada di Jawa, mungkin ada di Jakarta. Saat kejadian A ini muncul, karena di Jakarta misalnya ada beberapa tokoh agama yang bisa memberikan jawaban, maka kejadian A ini bisa langsung dijawab. Ini bisa langsung dijawab. Ada penjelasan syar'inya. Sehingga bisa langsung dijawab. Berbeda dengan kasus B. Kasus B ini ada di pelosok, misalnya pelosok Kalimantan. Mau menghubungi ustadz atau dai yang berada di daerah yang lain kesulitan. Sehingga untuk kasus B ini tidak ada penjelasan syar'i. Tidak ada penjelasan syar'i. Orang jadi tidak tahu untuk kasus B ini boleh atau tidak. Kalau boleh bagaimana ketentuannya, kalau tidak boleh kenapa tidak boleh? Karena tidak ada penjelasan syar'i. Dalam posisi ketika kasus B ini berada di daerah pelosok. Masya Allah. Lalu bagaimana menyikapi kasus B ini? Lalu kasus B ini hukumnya bagaimana? Ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan hukum asal mubah. Hukum asalnya mubah. Ada yang mengatakan hukum asal haram. Dan ada yang mengatakan sikap yang tepat adalah tawakuf. Tawakuf itu apa? Tidak mengambil sikap, nunggu penjelasan. Kalau belum ada penjelasan, maka kasus itu tidak boleh dilaksanakan meskipun tidak dinyatakan haram. Karena belum ada penjelasan. Baik, ini pendapat ulama berkaitan dengan kondisi ketika orang menjumpai sebuah kasus, sementara dia tidak memiliki dalil, tidak memiliki dasar dalam menjawab kasus itu. Beda dengan yang dekat dengan sumber ilmu. Bagi mereka yang dekat dengan sumber ilmu, maka ketika punya kasus dan dia bisa bertanya, wajib bagi dia untuk menanyakannya. Wajib bagi dia untuk meminta penjelasan. Dalam satu kejadian, saya diundang oleh teman-teman yang berada di daerah Dieng, ya, Wonosobo. Dieng, Wonosobo, perbatasan dengan Banjarnegara, ya. Dieng, Wonosobo perbatasan dengan Banjarnegara. Dan mereka punya banyak kasus berkaitan masalah zakat hasil pertanian. Karena hasil pertanian di sana itu berbeda dengan hasil pertanian di daerah yang lain. Apa hasil pertanian di sana? Kentang, kemudian sayur-sayuran, dan aneka hasil pertanian di daerah dingin. Nah, kemudian mereka bertanya, di sini ada zakatnya enggak? Bagaimana cara ngitung zakatnya? Lalu metode kami dalam bertani seperti ini. Nanti zakatnya bagaimana? Itu kita butuh penjelasan syariah. Dan kayak gitu masih banyak di daerah-daerah yang lain yang mungkin belum tersedia. Bagaimana penjelasannya? Mungkin di Kalimantan ada orang yang panen porang, ya, pohon porang. Kemudian dia ketika panen bingung, ini zakatnya bagaimana? Cara ngitung zakat bagaimana? Ketika kasus seperti itu terjadi, maka butuh jawaban. Sehingga Anda bisa lihat, ya, kebutuhan umat
terhadap ulama mujtahid. Itu sangat mendesak. Sehingga umat sangat membutuhkan kehadiran orang semacam ini untuk menjawab banyak kasus yang mereka hadapi. Agar kemudian mereka bisa memiliki landasan syar'i dari kejadian dan kasus yang mereka alami. Masih sangat kurang Indonesia. Masih sangat kurang di daerah-daerah yang lain. Masih sangat kurang. Sehingga ada banyak sekali kejadian, ada banyak kasus yang tidak bisa dijawab, yang belum ada penjelasannya. Akhirnya masyarakat dalam kondisi kebingungan. Bagi sebagian ada yang langsung diamalkan, langsung dilakukan, ada yang tidak begitu diperhatikan, ya. Dan sebagian yang lain ada yang berusaha untuk serius memperhatikannya. Baik, maka kita sangat berharap, ya, teman-teman yang saat ini sedang belajar di kampus-kampus Islam, ya, di UIM maupun di King Saud University, ya, Jami'ah Al-Imam yang ada di Riyadh, maupun yang ada di Taif, atau yang ada di Qasim, atau di daerah-daerah yang lain, kami sangat berharap semoga mereka nanti bisa pulang ke tanah air dengan membawa ilmu, ya, yang itu bisa dipakai untuk memberikan jawaban bagi masyarakat, bisa digunakan untuk menjawab kasus yang ada di tengah umat. Karena kebutuhan seperti ini bisa kita sebut masih kurang. Ada fatwa yang masuk misalnya, atau permintaan fatwa yang masuk ke Ustadz Erwandi atau ke Ustadz Arifin, atau ke lembaga misalnya ke Dewan Fatwa Al-Irsyad, Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Tapi itu antriannya panjang. Dan tidak semuanya bisa terjawab. Sebab ada banyak keterbatasan. Nah, dalam posisi itu kita masih butuh ulama mujtahid yang diharapkan mereka ketika pulang ke tanah air masing-masing bisa memberikan jawaban bagi permasalahan yang ada di tengah umat. Baik, kita lanjutkan. Ketika tidak ada mufti, apa yang harus dilakukan oleh orang awam? Kepada siapa dia bertanya? Mereka bertanya, tidak ada. Tidak ada yang bisa ditanya. Ulama berbeda pendapat dalam memberikan pendekatan untuk kasus ini. Pendekatan yang pertama, kasusnya sama seperti orang yang tidak memiliki penjelasan syariat dalam urusan tertentu. Yaitu tadi, hukum asalnya boleh, atau hukum asalnya haram, atau hukum asalnya tawakuf. Sehingga dalam posisi ini, karena tidak ada penjelasan tertentu, ada 3 pendapat yang tadi kita sampaikan. Yang kedua, kasusnya sama seperti mujtahid yang menghadapi beberapa dalil yang saling bertentangan. Sehingga dia mencoba untuk melakukan mana yang lebih rajih. Dan yang ketiga, kewajiban orang awam ini adalah bertakwa kepada Allah semampunya. Yaitu apabila dia dalam posisi tidak begitu membutuhkan, maka mungkin sebaiknya tidak dia ambil. Tapi kalau dia posisinya sangat membutuhkan, mungkin dia boleh mengambilnya. Ibnu Najjar mengatakan, "Waman adima muftiyan falahu hukmu ma qabla syar'i min ibahatin au hadarin au waqfin." Siapa yang tidak menjumpai mufti, maka berlaku hukum baginya, yaitu hukum seperti tidak adanya syariat. Pada saat belum ada syariat. Hukum ketika belum ada syariat gimana? Belum ada penjelasan syar'i. Yang itu bisa bernilai mubah, atau bisa bernilai larangan, atau bisa tawakuf. Seperti 3 sikap yang tadi kita sebutkan, ya. Ketika tidak ada penjelasan syar'i, perbuatan ini hukum asalnya apa? Mubah,
dilarang ataukah tawakuf. Tunggu sampai ada penjelasan syar'i. Baik. Ini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Najjar. Nah, ada sekian banyak transaksi baru yang terjadi di tengah masyarakat. Ya. Sampai saat ini yang kami ketahui untuk cryptocurrency itu belum ada fatwa resmi dari Majma' Fikih Islami. Ya. Belum ada fatwa resmi dari Majma' Fikih Islami. Meskipun sudah ada beberapa karya yang ditulis oleh para ulama, para mahasiswa yang baik yang S2 maupun S3 yang membahas tentang cryptocurrency. Dan dominan karya-karya itu ketika menyampaikan muqaddimah tentang kripto, mereka menyebutkan bahwa ini adalah pijakan awal yang semoga nanti bisa ditindaklanjuti dalam lembaga yang kelasnya lebih tinggi. Misalnya Majma' Fikih Islami, baik di bawah Robitoh Alam Islamiyah maupun yang di bawah OKI, agar keluar sebuah fatwa yang lebih meyakinkan bagi masyarakat. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Dan saat kripto itu muncul kan banyak sekali orang nggak ngerti. Ini boleh nggak, maju mundur. Belum ada fatwa dari MUI. Kemudian ketika ditanyakan kepada masing-masing ustadz, sifatnya adalah jawaban pribadi yang kadang ustadznya juga nggak begitu yakin untuk memberikan jawaban. Karena belum ada rujukan yang lebih senior dalam masalah ini. Nah itu contohnya. Jadi kripto kejadian sekitar tahun 2016 yang mulai marak di Indonesia. Ketika itu muncul, apa yang harus dilakukan? Ada 3 sikap tadi ya. Antara hukum asalnya mubah, hukum asalnya dilarang, hukum asalnya tawakuf. Ada 3 pendapat itu. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang ke-8. Taklid kepada orang yang fatwanya cenderung membolehkan. Taklid kepada ulama mutasahil. Kasus ini serupa dengan sikap tatabbu'ur rukhas, sengaja mencari rukhsah. Yang ini sudah pernah kita bahas. Yang hukumnya terlarang. Terlebih lagi ketika orang awam ini memiliki dugaan kuat bahwa fatwa sang mufti yang mutasahil itu bertentangan dengan dalil syar'i. Ini jelas lemah sekali pendapat ini. Tapi tidak apa-apalah, yang penting kan ada ustadznya. Nanti kalaupun salah, yang nanggung dosa kan ustadznya. Saya nggak nanggung dosa. Ya. Ibnu Najjar menyebutkan, wa yahrumu 'alal 'ami tatabbu'ur rukhas. Haram bagi al-'ami untuk tatabbu'ur rukhas, sengaja mencari-cari rukhsah. Wa huwa annahu kullama wajada rukhsatan fi madhhabin amila biha. Yaitu ketika dia menjumpai adanya rukhsah dalam satu madhab tertentu, dia mengamalkannya. Wala ya'malu ghairaha fi dzalikal madhhab. Sementara dia sendiri tidak mengamalkan pendapat madhab ini untuk kasus yang lain. Hanya ini saja yang saya ambil, yang lain saya enggak ngambil. Wa yufassak bihi ay bitatabbu'ur rikhas. Dan orang seperti ini dinilai sebagai orang yang fasik disebabkan karena dia melakukan tatabbu' ar-rukhas, sengaja mencari-cari rukhsah. Sehingga haram bagi orang awam melakukan tindakan seperti ini karena dia sengaja mencari apa yang paling ringan, dan tentu saja itu ditunggangi oleh hawa nafsu. Tentu saja itu ditunggangi oleh keinginan pribadi, hawa nafsu. Karena itu orang seperti ini bahkan sampai disebut orang fasik. Wa yufassak bi tatabbu'ir rukhas. Dan orang dinilai fasik, dinilai sebagai pelaku dosa besar ketika sengaja dia mencari fatwa yang paling ringan, yang kira-kira paling sesuai dengan kepentingannya. Walhamdulillah.
Sehingga tidak boleh secara sengaja demikian. Dan kadang ada sebagian orang ya, yang dia berpindah-pindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain. Sehingga ada Hanafiyah, ada Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, Hambali. Di sini senang, di sana senang, di sini senang, di sana senang. Ambilnya yang apa? Yang mudah. Ini juga yang mudah. Apa yang paling mudah di sana? Apa yang paling mudah di sana? Inilah yang dimaksud tadi ya. Tatabbu'ur rukhas, sengaja dia mencari-cari yang mudah, yang gampang-gampang, yang rukhsah, dalam rangka untuk membangun ideologi dia, cara beragama dia, dan praktek dia dalam beramal. Maka dia bisa berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain dalam rangka untuk mencari mana yang paling ringan bagi hidupnya. Dan ini semuanya pasti ditunggangi hawa nafsu. Orang semacam ini sikapnya, dia ditunggangi hawa nafsu. Makanya kenapa ketika praktek ini disebut dengan orang fasik, disebut sebagai orang fasik karena dia secara sengaja mencari pendapat yang paling ringan, disebabkan karena dia ditunggangi oleh hawa nafsunya, oleh kepentingannya. Wallahu alam, dan kita berlindung kepada Allah dari sikap semacam ini. Semoga Allah tidak menjadikan kita sebagai orang yang secara sengaja mencari-cari rukhsah, mencari-cari yang paling ringan dalam rangka untuk membela kepentingan kita, bukan dalam rangka untuk mencari kebenaran. Demikian, semoga pengantar yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Ragil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baki, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku, silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID. Alhamdulillah, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Jika ada dua pendapat antara halal dan haram harus bagaimana? Contohnya dalam COD, ada yang mengharamkan dan ada juga yang membolehkan. Kita sebagai orang awam harus gimana ya Ustaz? Ketika kita menjumpai ada dua fatwa yang disampaikan oleh ulama berkaitan dengan kasus tertentu dan ternyata fatwa itu berbeda. Ini kasusnya sama sebagaimana saat kita menjumpai adanya ikhtilaf. Dan sikap ketika menjumpai ikhtilaf yang pertama adalah mengedepankan takwa kepada Allah. Selanjutnya, dengan takwa ini, bekal takwa ini akan membuat Anda tidak lebih mudah mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya adalah berusaha untuk melakukan tarjih dengan melihat objek fatwa, penjelasan masing-masing. Tarjih objektif, penjelasan masing-masing. Ketika tarjih objektif tidak memungkinkan, saya tidak paham. Penjelasan Ustadz A, penjelasan Ustadz B, saya tidak ngerti. Ngertinya pokoknya fatwanya saja. Menurut Ustadz A boleh, menurut Ustadz B tidak boleh. Tapi penjelasannya saya tidak ngerti. Baik, ketika Anda objektif tidak bisa, maka selanjutnya gunakan standar subjektif. Menurut Anda, antara ulama A dengan ulama B, Ustadz A dengan Ustadz B, mana yang lebih banyak fokus di masalah muamalah? Karena mumarosah itu diperhitungkan. Mana yang lebih banyak fokus dalam masalah muamalah? Oh, Ustadz B ini lebih banyak fokus di masalah muamalah. Ustadz A sesekali bahas masalah muamalah. Baik, ketika Anda sudah bisa mendapatkan bagian itu, maka silahkan posisi Anda tinggalkan atau Anda lebih memilih pendapat Ustadz B karena menurut keyakinan Anda, Ustadz B ini lebih dekat dengan pembahasan muamalah dibandingkan Ustadz A. Kurang lebih seperti itu yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kita bisa berpedoman dengan fatwa MUI Ustaz? Jazakallahu khairan. Fatwa MUI itu gabungan dari para tokoh agama yang ada di negara kita. Dan fatwa yang diterbitkan oleh MUI sebagaimana fatwa yang diterbitkan oleh lembaga yang lain yang ada di negara kita. Kalau di Muhammadiyah ada lembaga tarjih atau majelis tarjih. Kalau di NU ada Bahsul Masail. Kemudian di negara kita ada MUI. Mungkin di tempat yang lain ada lembaga-lembaga kecil-kecil. Kemudian ada Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan beberapa fatwa yang lainnya. Intinya dalam masalah fatwa semacam ini, maka kita menghargai itu sebagai bagian dari fatwa yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat Indonesia. Namun bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat? Ya kembali kepada tadi, ketika ada dua mufti yang saling berbeda pendapat, bagaimana cara yang tepat untuk memilihnya? Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Begini Ustadz, ada satu persoalan di mana seorang Silahkan. di mana ada seorang ibu, dia single parent, anaknya ada 2, cuman masih kecil-kecil, sekitar 9-6 tahun. Beliau ini punya keinginan besar untuk bisa pergi umroh. Namun dari penjelasan yang dia dapat di kajian yang diikuti, kan nggak bisa pergi tanpa mahram. Anak-anaknya tadi masih kecil. Sementara saudara lelakinya tuh belum ada yang berniat untuk pergi dengan beberapa alasan gitu. Jadi dengan keinginan besarnya tadi, boleh tidak dia mengambil pendapat dari mazhab Syafi'i
yang membolehkan untuk pertama kalinya pergi umroh tanpa mahram dibolehkan untuk yang haji atau umroh untuk pertama kali. Kalau diambil sikap ini, dia tergolong kepada sikap orang fasik yang seperti dijelaskan tadi apa enggak? Baik. Cukup Ibu? Udah cukup. Baik. Terima kasih. Baik, apakah kemudian ketika dia secara sengaja mengambil pendapat mazhab tertentu dengan maksud agar dia bisa tetap berangkat umroh, apakah termasuk tergolong sebagai orang fasik karena dia umroh tanpa mahram? Baik, memang ulama berbeda pendapat ya mengenai umroh tanpa mahram, apakah diperbolehkan ataukah tidak, terutama untuk umroh yang pertama. Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Dan kalau kita baca dari sekian banyak dalil, Rasulullah SAW melarang keras bagi wanita untuk melakukan safar tanpa mahram. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir." Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalimatnya sangat tegas. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Karena ini menyangkut tanggung jawab dia di akhirat. Bisa jadi kau ketika di dunia merasa aman, tapi ingat ada tanggung jawab selanjutnya di akhirat. Antusafira masirata yaumin wa lailah, untuk melakukan safar dengan perjalanan sehari semalam. Perjalanan sehari semalam itu jarak 80 kilo, kurang lebih 80 kilo. 4 burud. Illa ma'adhi mahramin alaiha. Kecuali ketika dia diiringi oleh mahramnya. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejarak safar. Sejarak safar ya kurang lebih 80 kilo tadi ya. Kecuali didampingi oleh mahramnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Jangan sampai seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, illa wa ma'aha dhu mahramin, kecuali si wanita ini didampingi oleh mahramnya. Wala tusafiru imra'atan illa ma'adhi mahramin, dan tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Faqama rajulun, lalu ada seseorang yang angkat tangan. Faqala, lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat wa inni uktutibtu fi ghaswatin kadza wa kadza, fi ghaswati kadza wa kadza. Ya Rasulullah, istriku mau keluar. Dalam riwayat yang lain, istrinya ini mau haji. Wa inni uktutibtu, dan aku sudah terdaftar fi ghaswati kadza wa kadza, dalam peperangan ini, dalam peperangan A. Istri saya mau berangkat haji, sementara aku sudah terdaftar dalam perang A. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, Intalik fahajji ma'amra'atik. Silahkan kamu dampingi istrimu untuk berhaji. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga hadis-hadis ini menunjukkan tahrim, haramnya safar seorang wanita tanpa mahram. Dan sebagian ulama memberikan penjelasan, tidak ada pembatasan ya. Ini khusus untuk safar A, safar B, tidak ada pengecualian untuk safar tertentu dan seterusnya. Baik. Sekarang kita baca di sini. Wa innama turakhisu ba'dul fuqaha'i kal malikiyah wa syafi'iyah bisafaril mar'atil ma'munah ma'rufqatil aminah fil haji duna mahramin li'annahu fardun. Hanya saja sebagian fuqaha, sebagian ulama seperti Malikiyah dan Syafi'iyah
memberikan rukhsah. Kalimatnya memberikan rukhsah. Artinya kalaupun itu tidak dilakukan, tidak masalah. Maksudnya gimana Pak? Andaikan seorang wanita memiliki harta yang cukup untuk haji atau untuk umroh, tapi dia nggak punya mahram, karena mahramnya tidak ada yang mau menemaninya, atau mahramnya tidak cukup, atau biaya untuk mahramnya juga nggak cukup, sehingga dia tidak bisa berangkat haji atau umroh tanpa mahram, maka gugur kewajibannya. Karena dia tidak punya tidak punya syarat yang mendukung bagi dirinya untuk berangkat haji. Meskipun sebagian ulama seperti Malikiyah dan Syafi'iyah memberikan rukhsah, wanita boleh safar al-ma'munah dalam posisi aman, ma'ruf qatin bersama rombongan, al-aminah yang amanah, fil haji untuk melakukan safar haji tanpa mahram. Li'annahu fardun, karena haji ini hukumnya wajib. Fa'aqamur rufqah fi hadha maqamal mahram. Maka posisi rufqah, posisi rombongan di sini, dalam kasus ini menggantikan mahram. Posisi rombongan tadi menggantikan mahram. Wal umratu indal malikiyah ghairu wajibatin aslan. Sementara menurut Malikiyah, umrah itu tidak wajib. Ya. Yang wajib hanya haji. Sehingga umrah pertama tetap tidak boleh. Namun dalam mazhab Syafi'iyah diperbolehkan untuk umrah yang pertama yang disebut dengan umratul Islam, umrah Islam, sehingga diperbolehkan untuk melakukan safar dalam rangka umrah yang pertama. Kalau kita menggunakan standar ini standar yang paling minimal. Apabila seorang wanita ingin melakukan umrah tanpa mahram dengan menggunakan pendapat Syafi'iyah. Namun tetap saja kita perlu meyakini bahwa mengambil pendapat akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga saat Allah bertanya, kenapa kau mengambil pendapat ini? Masing-masing orang punya latar belakang yang berbeda. Karena saya ingin sekali umrah, saya ini. Allah tahu apakah itu karena ditunggangi hawa nafsu, ataukah karena niat baik dia untuk melaksanakan ibadah. Dan sebagai saran, karena Anda punya mahram kakak laki-laki atau saudara laki-laki, sebagai saran sebaiknya ditunda dulu sampai nanti Anda bisa berangkat umrah bersama saudara laki-laki Anda, atau setelah Anda menikah lagi nanti bisa bareng umrah bersama dengan suami yang baru. Wallahu alam, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, Bismillah. Ustadz, izin bertanya di luar tema. Saya mempunyai toko baru jalan beberapa hari. Ada 2 orang yang ingin berinvestasi di toko saya. Mereka membebaskan tentang bagi hasilnya. Termasuk bolehnya saya mengambil keuntungan berapa saja. Kemudian saya buat catatan aset toko tersebut menjadi 3 orang, termasuk saya. Bagaimanakah pendapatan yang halal buat saya dari toko ini, Ustadz? Mengingat saya yang mengelola toko ini, apakah sesuai persenan awal atau saya boleh mendapat berapa saja yang saya mau? Jazakallahu khairan. baik. Yang kami pahami ya, dalam kasus seperti ini, apabila dalam sebuah praktek muamalah pemiliknya itu memberikan atau mereka memberikan kelonggaran, maka angka pasti harus tetap ada. Ini bagi hasilnya berapa? Ya udahlah, terserah kamu. Terus nanti saya boleh ngambil untung berapa? Terserah kamu. Kalimat ini meskipun pernyataannya terserah kamu, terserah kau bagi aja. Yang penting pokoknya nanti saya dapat bagi hasil. Tapi angka pasti harus tetap ada. Kenapa angka pasti harus tetap ada? Dalam rangka untuk menghindari setiap potensi terjadinya sengketa. Sehingga kalau angka pastinya nggak ada,
maka sangat berpeluang akan muncul sengketa di belakang. Untuk menghindari itu, maka sebaiknya sebutkan angka pasti. Terserah kamu bagi hasil itu berapa. Sebutkan, misalnya 50-50 atau 60-40 atau berapa. Saya boleh mengambil keuntungan berapa? Sebutkan. Itu akan lebih aman. Sehingga pastikan itu dalam rangka untuk menghindari potensi sengketa. Meskipun pasangan akad Anda adalah orang yang dia sangat longgar orangnya, karena mungkin dia nggak begitu butuh tambahan harta, yang penting pokoknya hartanya aman, maka tetap harus diberikan angka pasti dalam rangka sekali lagi menghindari sengketa, potensi sengketa di belakang. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimanakah jika di komplek kita ada musola? Nah, saya sering beberapa kali azan sendiri, iqomah sendiri, dan sholat sendiri. Mana yang lebih afdol? Saya tetap melakukan hal itu atau saya cari masjid yang lebih ramai? Dengan konsekuensi musola di komplek tidak ada yang azan. Terkadang ketika saya azan ada 1-2 orang hadir, terkadang juga tidak sama sekali. Jika saya sendiri tadi, apakah saya tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, Ustadz? Baik. Ada 2 pertimbangan ya berkaitan dengan kasus ini. Pertimbangan yang pertama adalah pertimbangan masalah posisi. Menurut Anda, untuk kompleks Anda ini, apakah jauh dari perkampungan yang lain yang di situ ada adzan? Kalau jauh Pak. Di sini ada musola, adzan yang lain yang muncul dari tempat yang lain itu jaraknya misalnya 3 kilo atau 2 kilo. Intinya sudah terpisah kampung. Kalau jaraknya jauh, sehingga adzan itu tidak lagi berstatus sebagai adzan untuk kampung Anda, tapi adzan untuk kampung yang lain, maka berarti di kampung ini harus ada adzan. Dan ketika di kampung ini harus ada adzan, namun tidak ada yang adzan, dosa semua satu kampung. Karena adzan termasuk fardu kifayah. Oleh karena itu dalam hal ini Anda harus tetap bertahan di musola itu untuk beradzan dalam rangka menggugurkan fardu kifayah. Dan Masya Allah ya, orang yang menggugurkan fardu kifayah itu pahalanya besar. Karena mereka yang menggugurkan fardu kifayah, dialah orang yang mengangkat setiap potensi dosa yang terjadi di masyarakat satu kampung. Andaikan dosa itu harus dibayar dengan nilai misalnya 500.000. Maka kalau di satu kampung itu ada 100 kakak kali 500.000. Bapak, karena saya adzan, Bapak jadi nggak berdosa. Bapak juga sama, A, B, C, D sampai Z. Kemudian beberapa orang lagi, karena ada 100 kakak di situ. Nggak ada satupun yang mau adzan. Orang ini yang adzan. Coba andaikan nggak ada yang adzan, termasuk orang ini nggak mau adzan, semuanya berdosa. Lalu satu dosa itu ditebus 500.000, diserahkan kepada muadzin. Itu mungkin kurang, Pak. Kurang lebih itulah gambaran jasa bagi orang yang melaksanakan fardu kifayah. Karena itu silahkan Anda tetap bertahan di musola tersebut untuk beradzan dalam rangka menggugurkan fardu kifayah. Baik, pertimbangan yang kedua adalah pertimbangan sholat jamaah. Kalau masjid yang lain itu tidak terlalu jauh, misalnya jaraknya 300 meter sudah ada masjid, dan itu masih satu kampung, ini cuma di musola kecil, maka kami sarankan Anda bisa datang ke masjid itu untuk sholat jamaah. Meskipun di musola ini tidak ada sholat. Terus gimana? Fardu kifayah sudah gugur dengan keberadaan masjid itu. Sehingga masjid di kampung itu yang jaraknya 200 meter dari musola tadi, karena dia sudah adzan, maka kewajiban fardu kifayah di kampung ini gugur. Dan sudah tidak harus ada lagi adzan
di musola tersebut. Artinya sudah tidak ada lagi fardu kifayah untuk azan di musola tersebut. Insyaallah dipahami ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.